Baik pemirsa, untuk mengulas kasus Joko Chandra yang melibatkan sejumlah penegak hukum termasuk jaksa, sudah hadir Kapus Penkum Kejaksaan Agung Pak Hari Setiono dan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Maki Boyamin Saiman. Selamat sore, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Selamat sore. Ya, selamat sore. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ke Pak Hari terlebih dahulu. Pak Hari, terkait penyelidikan mengenai jaksa Pinangki ini yang sudah ditahan begitu, bagaimana proses selanjutnya Pak? Ya, sebagaimana telah kami sampaikan kemarin, dari perkembangan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian kepada pegawai negeri atau pejabat negara, bisa juga berupa janji, telah ditetapkan satu orang tersangka yang inisialnya PSF pada tanggal 11 dan malam hari langsung dilakukan penangkapan dan penahanan. Perkembangannya tentu penyidik akan mengumpulkan alat bukti, baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, maupun keterangan tersangka sendiri dikaitkan dengan barang bukti yang sudah diperoleh maupun yang nantinya akan diperoleh oleh penyidik. Adakah kemungkinan dugaan keterlibatan jaksa lain, Pak? Tentu kami nanti juga akan memberikan hak kepada yang bersangkutan untuk didampingi penasihat hukum, atau jika memang yang bersangkutan mempunyai penasihat hukum sendiri. Yang kedua perlu kami sampaikan bahwa tersangka ini adalah jaksa aktif. Kami mempunyai organisasi yang dinamakan Persatuan Jaksa Indonesia. Oleh karena itu, tentu nanti Persatuan Jaksa Indonesia akan menunjuk juga siapa nanti yang akan mendampingi yang bersangkutan dalam penyidikan ini. Demikian, Mbak. Baik, Pak Hari, sejauh ini pencabutan pedoman nomor 7 tahun 2020 itu sebenarnya tujuannya apa ya, Pak ya? Ya, sebetulnya pedoman nomor 7 tahun 2020 itu prosesnya sudah cukup lama. Yang selama ini dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat 5 Undang-Undang nomor 16 tahun 2014 tentang kejaksaan, itu seringkali dilakukan secara parsial, dalam artian ketika aparat penegak hukum itu meminta izin kepada Jaksa Agung terkait dengan jaksa yang menghadapi perkara pidana. Nah, sebetulnya sudah diatur di dalam undang-undang. Nah, pelaksanaan dari undang-undang itu supaya ada ketegasan, supaya ada persamaan, dan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi terhadap aparat penegak hukum yang mengajukan izin kepada Jaksa Agung, maka kajian terhadap pelaksanaan pasal 8 Undang-Undang Kejaksaan tadi dibuatlah pedoman. Nah, perjalanan pembuatan pedoman ini juga sudah cukup lama sebetulnya. Namun karena kemarin setelah dilakukan kajian, kemudian diduga masyarakat dikaitkan dengan kondisi saat ini, momennya tidak tepat, maka untuk menghindari hal-hal kecurigaan tersebut dan adanya kekhawatiran disharmoni antara aparat penegak hukum, maka dirasa masih memerlukan harmonisasi dan sinkronisasi sehingga oleh Jaksa Agung dicabut. Baik, saya ke Pak Boyamin. Pak Boy, tanggapan Anda terkait pencabutan ini, apakah berkaitan erat dengan kasus Jaksa Pinangki dan Joko Chandra ini? Ya, momentumnya aja memang tidak pas. Kalau soal apa istilahnya, seorang jaksa yang menjalankan tugasnya untuk diminta keterangan oleh siapapun, polisi, jaksa, KPK,
di luar tertangkap tangan itu memang izin Jaksa Agung. Dan saya dulu pernah menguji memperkuat pasal ini bersama Pak Antasari Azhar tahun 2014. Sebenarnya tidak ada persoalan apa-apa, tapi memang kemudian momentumnya yang tidak pas saja. Karena tanpa diatur oleh pedoman pun juga tidak ada masalah bahwa bunyi pasalnya apabila jaksa menjalankan tugasnya dan akan diminta keterangan oleh siapapun, itu harus ada izin tertulis dari Jaksa Agung. Dan itu sudah kita uji di Mahkamah Konstitusi bahwa itu memang sah dan berlaku. Ya sebenarnya nggak ada, tapi ya artinya saya apresiasi kepada Kejaksaan Agung yang kemudian mulai detik-detik belakangan ini, 5 hari ke belakang ini, mulai mengikuti dan setidak-tidaknya mengikuti irama dari masyarakat dengan mulai terbuka, dengan mulai tegas, dan bahkan termasuk ini pedoman nomor 7 tahun 2020 ini pun kemudian tanpa harus umur panjang bertele-tele kemudian dicabut. Gitu. Artinya mudah-mudahan ini langkah awal yang sangat kita harapkan bahwa Kejaksaan Agung juga akan ikut bersih-bersih dan ikut mengikuti suara masyarakat bahwa keadilan harus ditegakkan. Sesuatu yang sifatnya formalitas atau sifatnya normatif yang kadang-kadang itu membelenggu kita semua, mulai diterobos juga oleh Kejaksaan Agung. Dan ini saya berharap betul Pak Ari, Kejaksaan Agung tetap irama yang berdasarkan nurani, berdasarkan keadilan masyarakat, ini tetap dipertahankan dan bisa lebih baik lagi gitu. Dan ini juga pengenaan pasal misalnya. Kemarin kan baru pasal 5. Saya berharap ada pasal yang lain, pasal 12 misalnya. Kan Urip Trigunawan dulu kan dikenakan pasal yang lain ketika menerima sejumlah uang atau janji gitu kan. Dan ini juga pemberi mesti kan juga harus dijadikan tersangka. Nggak mungkin Pinangki sebagai penerima tersangka tapi pemberinya tidak ada. Itulah yang paling tidak dua catatan yang ingin saya sampaikan kepada Kejaksaan Agung. Kedepannya apa yang harus dilakukan yaitu penambahan pasal, kalau perlu sampai pasal pencucian uang, dan juga kemudian pemberinya juga segera ditetapkan tersangka. Baik, Pak Boy, tanggapan Anda terkait dengan penyelidikan kasus terkait dengan Joko Chandra yang melibatkan sejumlah jaksa di Kejaksaan Agung. Sikap dari Kejaksaan Agung menurut Anda saat ini bagaimana? Apakah lebih terbuka dan lebih banyak mengikuti dalam tanda kutip keinginan masyarakat atau masih sulit untuk ditembus? Ya, 2 hari 3 hari ini sudah mulai mengikuti rasa keadilan masyarakat dan itu menggembirakan dalam bentuk misalnya kalau mengikuti proses kan penetapan tersangka dan penahanan itu biasanya kan panjang. Ini kan langsung hari itu juga penetapan tersangka, hari itu juga malamnya langsung ditangkap dan ditahan. Itu kan artinya kan sudah mulai mengikuti langkah cepat kepolisian dan langkah ini juga yang diinginkan masyarakat. Dan saya kira ini yang perlu dipertahankan dan lebih selain dipertahankan juga kedepannya semakin baik mestinya. Sehingga ketika ini langkah tegas ini kepada diri sendiri, bisa kemudian berkembang menjadi lebih tegas juga kepada pelaku-pelaku korupsi yang di luar kejaksaan. Misalnya masih banyak PR-nya Kejaksaan Agung itu, Jiwasraya masih banyak yang tersangka, apalagi perusahaan ini MI, manajer investasi, dana reksa, terus kemudian ada beberapa kasus yang lain yang saya tahu masih menumpuk dan bahkan teman-teman Gedung Bundar itu sejak puasa kemarin lembur-lembur terus. Tapi ya mau tidak mau ini kan suatu keadaan yang bukan memaksa, memang kewajiban dari Kejaksaan Agung. Jadi harus ditunjukkan pada masyarakat bahwa rasa keadilan itu masih menjiwai insan jaksa. Sehingga inilah yang kadang-kadang saya bahasanya itu memang tidak sabaran. Seperti kemarin meminta Komisi Kejaksaan segera lapor Presiden. Karena waktu itu belum ada langkah tegas yang seperti 2 hari 3 hari ini gitu. Baik. Pak Hari, Pak Boy, nanti kita akan lanjutkan dialog dan kita kini menuju ke Mabes Polri untuk menyaksikan konferensi pers terkait Joko Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat rekan-rekan media dan rekan-rekan dari KPK serta gabungan Bareskrim, Dipropam, serta unsur Irwasum Polri, kami sampaikan bahwa baru saja kami selesai melaksanakan kegiatan gelar perkara terkait dengan kasus buron
narapidana Joko Chandra yang kemudian melakukan upaya-upaya yang kemudian memunculkan permasalahan hukum terkait dengan proses kepengurusan PK. Gelar hari ini dihadiri oleh Deputi Penindakan KPK, Direktur Lidik, Direktur Sidik, bagian penuntutan, dan juga koordinator dan supervisi KPK. Ini kami lakukan sebagai bentuk transparansi Polri dalam rangka memproses kasus yang terjadi yang terkait dengan Joko Chandra. Ini juga bagian dari upaya kami untuk meningkatkan sinergitas dengan APH, dalam hal ini rekan-rekan dari KPK. Dari hasil gelar, kami sepakat membagi peristiwa Joko Chandra ini menjadi 3 klaster peristiwa. Peristiwa pertama adalah klaster di tahun 2008-2009, di mana ada informasi yang nanti akan kami dalami bersama-sama terkait ada dugaan penyalahgunaan wewenang pada saat itu. Kemudian klaster kedua adalah peristiwa yang terjadi di akhir 2019 atau sekitar bulan November 2019, di mana terjadi suatu peristiwa terkait dengan adanya pertemuan saudara Joko Chandra, saudara P, dan saudara ANT terkait dengan rencana pengurusan fatwa dan proses PK. Terkait dengan kasus tersebut, saat ini sudah dilaksanakan penyidikan oleh rekan-rekan kita di Kejaksaan. Kemudian klaster atau peristiwa ketiga adalah terkait dengan proses penghapusan red notice, pembuatan dan penggunaan surat jalan palsu, di mana terkait dengan peristiwa tersebut, beberapa waktu yang lalu kita sudah menetapkan tersangka, dan hari ini kita melaksanakan proses gelar untuk mendalami dan menetapkan yang terkait dengan masalah aliran dana. Tentunya di dalam proses selanjutnya kami akan terus bekerja sama dengan KPK dalam bentuk supervisi dan koordinasi sebagai bentuk transparansi kita terhadap publik, dan kita serius dalam menyelesaikan dan menuntaskan kasus tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di dalam rilis terkait dengan masalah gelar. Nanti selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Kadis Humas. Namun demikian, sebelumnya Pak Deputi Penindakan, silahkan apabila ada hal yang akan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang saya hormati, Bapak Kabar Reskrim dan jajarannya. Hari ini kami sengaja datang ke sini untuk menghadiri undangan gelar perkara terkait masalah kasus yang berkaitan dengan JTS. Kami selaku Deputi Penindakan KPK sangat apresiasi terhadap Bapak Kabar Reskrim, dan kami bisa melihat, menilai dari luar maupun dari dalam, apa yang dilakukan oleh Barreskrim sudah sangat on track. Jadi kami secara kewenangan, kami mempunyai kewenangan koordinasi, supervisi, dan sebelum kami meminta supervisi, beliau sudah dengan terbuka kami untuk masuk. Dan memang ada hal-hal yang tadi beberapa di klaster tertentu
kami yang dulu juga pernah menangani tentang yang berkait dengan JTS, mungkin ini juga sebagai informasi tambahan buat kami juga. Nanti tentunya akan bisa dikerjasamakan dengan kami. Dan demikian juga sebenarnya dengan kejaksaan, kami juga akan tetap memonitor, ya, karena sesuai dengan kewenangan kami untuk melakukan koordinasi dan supervisi. Dan dalam hal koordinasi kami juga punya beberapa fasilitas perbantuan, seperti misalnya mencari DPO, atau dalam hal ini yang tadi sudah dibahas bersama adalah tentang rekonstruksi. Kalau ini memang diperlukan oleh Barreskrim, kami akan sangat mendukung untuk bisa terlaksana rekonstruksi ini dengan menghadirkan pihak-pihak yang terkait. Dan kembali sekali lagi kami mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Barreskrim terhadap penyidikan ini, yang kita bisa melihat bersama-sama dalam waktu yang tidak terlalu lama semuanya bisa terungkap dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Kadif Humas. Terima kasih kepada seluruh rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya ingin menindaklanjuti apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kabar Eskrim berkaitan dengan teknis daripada penyidikan daripada kasus yang ada di Barreskrim, di mana di dalam kasus Pak Saudara Joko Chandra ini ada dua ya yang kita tangani. Yang pertama adalah kasus pidana umum dan yang kedua adalah kasus di Tipikor ya. Yang tentunya saya ingin menyampaikan berkaitan dengan kasus di Tipikor, yaitu tentang dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian dan penerimaan hadiah atau janji ya, yang berkaitan dengan red notice dan saudara JST gitu ya. Jadi tadi sudah dijelaskan Pak Kaba bahwa tadi jam 9 pagi sudah kita gelarkan juga ya, berkaitan dengan penyidikan daripada kasus korupsinya. Dan kemudian di jam 9 tadi sampai jam 11 lewat 15 itu adalah tadi dari penyidik, dari Div Propam juga ada, dari Itwasum juga ada, dari pengawas penyidik juga ada yang dalam gelar perkara gitu. Dan kemudian daripada gelar tersebut selesai pada pukul 11 lebih 15 dan kesimpulan dari gelar bahwa peserta gelar setuju ya. Setuju untuk menetapkan tersangka ya, tersangka. Jadi kenapa ditetapkan? Ya tentunya dari penyidik Tipikor Barreskrim ini sudah memeriksa 19 orang saksi ya. Saksi itu yang berkaitan dengan yang melihat maupun mendengar ya, yang katanya berkaitan dengan surat dan surat kesehatan, baik itu dari staf Barreskrim sendiri, stafnya di Korps PNS maupun dari rumah sakit ya, dan kemudian juga dari instansi lain juga ada yang kita periksa ya. Itu ada 19 dan kemudian ada ahli juga udah kita lakukan pemeriksaan, itu dari Cyber dan Inavis ya di sana. Kemudian ada barang bukti itu berupa uang 20.000 US, kemudian juga ada surat, ada HP, ada laptop, kemudian ada CCTV yang kita jadikan barang bukti. Kemudian untuk penetapan tersangka tersebut yaitu ada dua, yaitu selaku pemberi ya, kemudian yang kedua adalah selaku penerima. Sedangkan untuk pelaku pemberi itu ya, pelaku pemberi ini kita menetapkan tersangka saudara JST. Dan yang kedua adalah saudara TS ya, TS. Di yang bersangkutan kita kenakan pasal 5 ayat 1, kemudian pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Tipikor, diyuntukan pasal 55 KUHP ya. Itu adalah pemberi. Kemudian yang kedua selaku penerima, itu yang kita tetapkan tersangka adalah saudara PU ya.
Kemudian yang kedua adalah saudara NB, ya, penerima. Selaku penerima kita kenakan pasal 5 ayat 2, kemudian pasal 11 dan pasal 12 huruf A dan B kecil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Tipikor. Dan kita juntukan juga pasal 55 KUHP itu. Jadi dari undang-undang tersebut ancaman hukuman adalah 5 tahun, ya 5 tahun. Dan kemudian saat ini kita masih dalam proses penyidikan berikutnya, ya setelah kita menetapkan tersangka. Itu adalah kasus yang pertama, yaitu korupsi yang sudah kita gelarkan tadi di pagi hari, kemudian siangnya disupervisi oleh KPK. Dan yang kedua adalah tindak pidana umum, yaitu tindak pidana pembuatan dan penggunaan surat perjalanan dan surat keterangan kesehatan palsu, serta membantu orang yang ditahan melarikan diri. Ini juga tadi jam 10 ya, hari Jumat ini sudah digelar yang dipimpin oleh Dirtipidum, yang dihadiri oleh penyidik di Propam, penyidik, kemudian juga ada dari Itwasum. Itu selesai jam 11.30 dan hasil daripada gelar adalah peserta setuju menetapkan tersangka, yaitu saudara JST, ini tersangka. Saudara JST ini dikenakan pasal 263 ayat 1 dan 2, pasal 426, pasal 221 KUHP. Ancamannya 5 tahun. Jadi untuk kasus ini sudah ada 3 tersangka, yaitu yang pertama saudara PU, saudari ADK, dan saudara JST ini. Jadi ini ya yang teman-teman kami sampaikan daripada hasil daripada gelar perkara untuk penetapan tersangka untuk 2 kasus yang ditangani oleh Bareskrim, yaitu kasus Bidum dan kasus korupsi. Ya, oke itu aja teman-teman ya. Anda tanya? Ya semuanya nanti setelah proses pidana selesai ya. Oke. Terkait surat jalan Joko Chandra, apakah nanti akan berkaitan dengan unsur suap di kasus surat jalan Joko Chandra? Ya tadi kan 3 klaster ya, 3 klaster itu ada itu. Jadi misalnya klaster tangan oleh KPK, jaksa sama polisi. Dan pemirsa, berdasarkan konferensi pers yang dilakukan di Mabes Polri, ada 4 tersangka baru yang diumumkan, yaitu dalam kasus tindak pidana korupsi di mana ditemukan sejumlah barang bukti, diantaranya uang tunai $20.000 Amerika Serikat, laptop dan bukti CCTV. Ada 2 orang tersangka pemberi berinisial JST dan TS, dan 2 orang tersangka penerima berinisial PU dan MNP. Saya kembali ke Pak Boyamin meneruskan yang tadi terputus. Menurut Anda penerima ini tersangkanya dari kejaksaan apa bagaimana, Pak Boy? Ya bukan, kalau ini kan jelas kalau red notice itu kepolisian, bukan dari kejaksaan. Oke, berarti ini kemungkinan dari kepolisian lagi ya? Iya, yang red notice itu saya tahu persis itu kan. Saya awal minggu kemarin kan. Pangkatnya apa Pak Boy? Woi tinggi, bintang 2. Bintang 2, ini dua-duanya bintang 2? Satu bintang 1, satu bintang 2 kalau melihat inisialnya itu tadi. Oke. Dan saya tahu, tapi karena masih di inisial, saya juga ikut-ikutan di inisial aja lah. Nanti lama-lama saya diangkat di atasnya jubir polisi atau di atasnya Pak Hari kan, saya bisa dikomplain Pak Hari nanti kan. Baik, saya ke Pak Hari. Pak Hari, jika kasus ini membuka semakin banyak aparat negara, terutama dari instansi tempat Anda bernaung, yaitu Kejaksaan Agung. Jika nanti makin banyak jaksa yang mungkin terungkap terlibat dalam kasus pelarian Joko Chandra ini, apakah institusi Anda sudah siap menerima baik itu kritikan buruk maupun apresiasi dari masyarakat? Ya, saya kira Mbak, semua didasarkan kepada alat bukti. Kalau memang alat bukti cukup terhadap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, maka siapapun bisa ditetapkan sebagai tersangka. Sekali lagi,
kalau alat bukti cukup, maka tentu penyidik akan menetapkan seseorang itu menjadi tersangka. Baik, dari instansi kejaksaan sendiri sudah siapkah jika nanti bertambah lagi tersangka dari kejaksaan, Pak? Oh siap, untuk yang saat ini dilakukan, ini kan yang diduga sebagai penerima. Pertanyaannya tentu siapa yang memberi? Nah, oleh karena itu ke depan, penyidik saya yakin dengan alat bukti yang ada akan mencari bukti-bukti siapa yang memberi. Kemudian tadi kalau ditanyakan, seandainya ada jaksa lain yang terlibat, seperti yang saya sampaikan tadi, alat bukti yang akan berbicara, dan kalau memang cukup, ya tidak bisa lain selain harus ditetapkan sebagai tersangka. Saya kira demikian, Mbak. Baik, terima kasih Pak Hari, terima kasih juga Pak Boy. Semoga dari kedua belah institusi, baik Polri maupun Kejaksaan, membuka seterang-terangnya dan selebar-lebarnya kepada masyarakat terkait kasus pelarian buronan Joko Chandra selama 11 tahun terakhir. Baik, terima kasih.